User authentication, login, lengkap dengan user levelnya. Tampilannya awalnya seperti ini. Welcome to CodeIgniter. Kita punya sistem CRUD lengkap dengan tambah user, edit, sama delete. Kita bisa melakukan pencarian live. Misalkan kita cari gajah atau kita cari AS. Oke. Tambah user, mulai dari form kosong, edit user, mulai dari form yang sudah ada isinya dari database, kemudian delete, dilengkapi dengan notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus. Oke, halaman ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang kita akan membuat halaman ini khusus bisa diakses oleh user yang punya login. Oke, kita mulai saja. Bahan mentah dari script ini bisa diambil di kursus-php.com/meet-up/2014/CRUD. Scroll ke bawah dan kalian akan temukan bagian source code. Tinggal klik link yang ada di bagian source code. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan membuat halaman login untuk sistem CRUD kita yang sudah jadi. Pertama, kita buka dulu Notepad++. Kemudian, kita lihat folder aplikasi CRUD kita yang kemarin. Kita masuk ke bagian folder application, config. Kemudian kita lihat di file routes.php. Kalau kita edit, scroll ke bawah, kita akan lihat bahwa default controllernya adalah welcome. Dari sini kita bisa lihat folder application controllers, ada file yang namanya welcome.php. Oke, kita coba buka welcome.php-nya. Ini ada satu function public function index yang mengarahkan kita untuk meload view yang namanya welcome message. Welcome message ini bisa kita lihat di folder application, views, welcome message. Welcome message inilah yang nanti akan di-render di browser sebagai tampilan CRUD kita. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat form login. Oleh karena itu, kita kembali ke folder application controllers kita. Kita coba buat satu file class baru yang namanya login. Kita bisa copy dari welcome.php, kemudian kita rename menjadi login. Nah, di dalam CI, nama kelas harus sama dengan nama file, dengan syarat huruf pertamanya harus huruf kapital. Jadi nama kelasnya di sini login. Tinggalkan function constructor sama function indexnya dan delete semua function-function yang ada di bawahnya. Oke, function index. Kita tinggalkan satu baris yang berisi this load view, kemudian
mockup HTML dari halaman view-nya adalah nanti kita akan buat login form atau form login. Kemudian parameter kedua dari function view-nya kita hapus. Model usernya kemarin sudah kita buat di CRUD, nanti akan kita gunakan dan kita tambahkan function untuk mengecek username password yang ada di database. Oke, sekarang kita harus membuat file form login.php yang ada di view. Kita masuk ke folder application views. Kemudian kita copy dari form tambah. Kita rename jadi form login. Kita edit file form login.php. Title-nya kita ganti jadi login. Scroll ke bawah. Heading H1 tambah user kita ganti jadi login user. Scroll ke bawah. Di sini ada form yang actionnya mengarah ke welcome create. Karena tadi kita copy dari form create atau form tambah. Sekarang karena kita mau login, berarti actionnya harus mengarah ke controllernya, namanya login. Kemudian functionnya index. Karena function index adalah function default, maka kalau tidak kita tuliskan, hasilnya akan sama saja. Oke, username, property name-nya username juga sesuai dengan, kita samakan dengan field yang ada di database. Kemudian untuk auto completion setelah form submit, kita masukkan set value yang sama dengan property name-nya, itu set value username. Kemudian password dengan tipe password dengan property name sama dengan password, kita samakan dengan field yang ada di database. Kemudian hapus semua input box yang lain, tapi sisakan tombol submit yang ada di bawah, sedangkan simpannya kita rubah menjadi login. Oke. Kita simpan file ini, kita simpan controller login, kemudian kita coba masuk ke controller login. Oke. Login, username, password, login. Kita perhatikan bahwa ini tidak terjadi apa-apa karena action dari form login kita mengarah ke controller login default function index. Controller login default function index. Sedangkan di index dia hanya bertugas untuk menampilkan view dengan nama form login. Berarti apapun yang kita lakukan di sini, kalau kita klik login, dia akan tetap kembali ke halaman yang sama. Oke, selanjutnya kita harus memvalidasi post variable yang kita masukkan di sini. Misalkan kita tulis
username-nya admin, passwordnya juga admin. Nanti kita inginkan apa yang kita ketikkan di input box username dan password akan dicek ke database table users. Kemudian dia akan mengembalikan true jika username dan passwordnya cocok dengan salah satu record yang ada di table users, dan akan mengembalikan false jika tidak ada record yang cocok di table users. Oke, untuk membuat form validation, pertama kita harus set rules yang akan kita gunakan untuk field username dan field password dari form login kita yang barusan. Kita bisa ambil dari controller welcome yang sudah kita buat kemarin. Sudah ada set rules untuk username dan password. Kita bisa langsung copy, kemudian dipaste di function index controller login. Di sini bisa dilihat bahwa username-nya harus diisi dan isinya harus alphanumeric, artinya paduan huruf kecil, huruf besar, dan angka tanpa ada spasi. Oke, setelah kita set rules-nya, kita bisa copy lagi dari controller welcome. Perintah untuk mengecek validasi dari input dan post dari form login kita tadi adalah this form validation run. Artinya jalankan form validasi. Kalau dia bernilai false atau masih ada field yang belum sesuai dengan rules-nya, maka form login nanti kita akan tampilkan kembali. Oke, kita copy 2 baris dari sebelah sini. Oke, sekali lagi ini artinya adalah jalankan form validasinya sesuai dengan rules yang di atas. Kalau salah di sini berarti mungkin username-nya belum diisi, atau password-nya belum diisi, atau username-nya mengandung spasi, atau password-nya mengandung spasi, atau karakter lain yang bukan alphanumeric. Maka dia disebut salah. Kalau dia salah, validation rules-nya, kalau form validation-nya salah, maka sistem akan tetap menampilkan halaman form login. Else, kalau tidak salah, berarti kalau semua validation rules-nya sudah memenuhi syarat, maka yang akan kita kerjakan adalah cek ke database. Apakah ada kombinasi username dan password yang cocok? Oke. Perintahnya adalah kita harus memanggil model user yang sudah kita deklarasikan di atas atau yang sudah kita load di atas. Kita panggil model usernya. Kemudian kita sebutkan function untuk mengecek kombinasi tersebut. Misalkan kita buat cek user password. Oke, kita butuh username dan kita butuh password.
Kemudian di atas kita deklarasikan username-nya adalah set_value username. Kemudian passwordnya adalah set_value password. Oke, kemudian setelah kita panggil model user dan kita panggil function check user password, function ini akan mengembalikan nilai true jika username dan password yang cocok ada di database. Namun dia akan mengembalikan nilai false jika tidak ada kombinasi username dan password yang cocok dari table users dari database kita. Maka nilai ini harus kita simpan ke dalam satu variabel namanya isValid. Nama variabelnya bebas, cuma di sini saya menggunakan variabel yang bernama isValid. Kemudian kita cek apakah variabel ini bernilai true atau bernilai false. Kalau isValid-nya bernilai true, maka login berhasil. Kalau isValid-nya false, berarti username atau password salah. Kalau loginnya berhasil, maka kita akan menginginkan aplikasi kita untuk menampilkan halaman CRUD. Seperti yang tadi. Namun jika login username atau passwordnya salah, maka kita harus kembali ke form login dan menampilkan pesan warning bahwa username atau password yang Anda masukkan salah. Oke, jika login berhasil, kita redirect atau pergi ke halaman welcome. Kemudian kalau salah, kita set this session set_data dalam kurung error, maaf, username atau password Anda salah. Kemudian kita redirect ke login. Oke. Kalau check user passwordnya mengembalikan nilai true, maka isValid-nya true. Kalau isValid-nya true, berarti kita pindah ke halaman CRUD, yaitu controller welcome function index. Tapi kalau isValid-nya false, maka kita harus set error message-nya, maaf user atau password Anda salah. Kemudian kita akan kembali ke login. Oke, karena kita di sini menggunakan library session,
Dan karena kedepannya library session ini akan selalu dipanggil, setidaknya untuk mengecek session username yang sedang login siapa, maka library session ini harus kita load di setiap controller di aplikasi kita. Caranya, kita harus mengedit file yang ada di folder config. Filenya adalah autoload.php. Kita buka file tersebut, scroll ke bawah, cari di bagian autoload libraries, lihat bahwa arraynya berisi database dan form validation. Karena sekarang kita akan menggunakan library session di setiap halaman, jadi kita harus mengautoload session library. Oke. Jika kita menggunakan session library, maka ada satu hal lagi yang harus disetting, yaitu di bagian file config. Buka folder application config, kemudian edit file config.php, scroll ke bawah sampai kita temukan encryption key. Perhatikan di sini ada keterangan bahwa jika kamu menggunakan encryption class atau session class, kamu harus mengisi variable config encryption key yang ada di bawah. Normalnya panjang dari encryption key adalah 32 bit, 32 karakter. Kamu boleh mengisi apa saja huruf dan angka sampai jumlahnya 32. Oke, kita simpan file config.php-nya. Kemudian kita balik lagi ke controller login. Di sini, tadi kita membuat check user password untuk mengecek apakah kombinasi user dan password itu ada yang sesuai atau ada yang cocok dengan record-record yang ada di table users. Nah, sekarang kita harus membuat function ini, check user password, di dalam model user. Caranya kita buka folder application, masuk ke folder models, kemudian edit file model_users.php. Kemudian perhatikan bahwa di sini kemarin kita sudah membuat beberapa function, diantaranya get all users untuk mengambil semua record di table users. Kemudian get user untuk mengambil salah satu record yang ada di table users. Kemudian ada function create. Ini korespondensi dengan query insert untuk menambahkan user di table users. Kemudian query update. Kemudian query delete. Yang akan kita tambahkan sekarang adalah public function check user password. Kita butuh username, kita butuh password. Untuk mengeksekusi query, untuk mencari user yang cocok dengan apa yang kita masukkan di sini,
Caranya adalah seperti ini. This db where username dalam tanda petik adalah nama field dari database, nama field yang ada di table users kita, kemudian koma, kemudian nilai yang akan dicocokkan. Kemudian, karena kita akan cocokkan dua nilai, maka tambahkan where password koma $password, nilai yang akan dicocokkan. Kemudian kita ambil limitnya 1, kemudian kita get dari table users. Perhatikan bahwa cara seperti ini disebut active record class. Padanan query SQL-nya adalah seperti ini. Select bintang from users where username sama dengan username and password sama dengan password. Select itu berpadanan dengan get. From-nya itu berpadanan dengan get. Users itu adalah nama tabelnya. Where-nya berpadanan dengan dua where. Kalau di SQL kita menggunakan AND untuk menambahkan constraint dari query kita, sedangkan di active record kita cukup sebutkan dua where. Oke, kemudian hasil dari query-nya kita simpan di variabel hasil. Kemudian kita hitung apakah jumlah record yang kita select dari query di atas itu ada hasilnya. Kalau ada, berarti ada kombinasi yang cocok username dan password dari table users sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Berarti ada kombinasi username password yang cocok. Sedangkan kalau hasil 6 rows-nya tidak lebih besar dari 0, berarti tidak ada kombinasi username dan password yang cocok. Karena tidak ada kombinasi yang cocok, berarti kita return false. Sedangkan kalau ada, berarti kita return hasil
row. Kita mengembalikan record yang kita temukan dari query di atas. Oke, kita simpan model user ini, kemudian kita kembali ke controller login. Di controller login, karena isValid ini isinya kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah false, yang kedua adalah record yang kita temukan dari table users. Maka if-nya harus kita modifikasi sedikit. Kalau if isValid tidak sama dengan false, maka login berhasil. Sedangkan if isValid-nya false, maka username-nya salah. Kalau loginnya berhasil, maka kita harus menyimpan ke dalam session username atau user ID dari record yang kita temukan dari query sebelumnya. Berarti kita harus set this session set user data username koma username dari record yang cocok dengan username kita di atas bisa diambil dari username yang sebelah sini, atau bisa juga mengambil dari hasil query isValid. Untuk sementara kita ambil dari username yang sudah kita ambil di atas. Oke, ini bisa kita simpan. Auto message kita simpan. Pastikan semua file yang ada di sini sudah kita simpan. Kemudian untuk menampilkan error message jika ada password atau username yang salah, maka kita harus tampilkan session flash datanya di halaman form login. Kita lihat di sini ada validation errors untuk menampilkan warning error message jika ada validasi yang masih belum sesuai dengan rules-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan this session flash data error untuk menampilkan error jika ada login yang username atau passwordnya salah. Oke, sampai di sini kita bisa coba cek index. Oke. Kita masukkan admin sini bisa kita lihat ada kesalahan, maaf username atau password Anda salah. Coba kita lihat, password yang benar adalah gajah, passwordnya bebas. Kita kembali ke sini, username-nya gajah,
passwordnya bebas. Tada, root kita berhasil. Oke, sekarang kita harus tambahkan halaman atau tombol logout supaya kita bisa logout dari aplikasi kita. Caranya adalah kita edit file welcome message yang ada di folder view. Kita masuk ke folder view, kita masuk ke welcome message, kita edit, tambahkan ahref di bawah heading 1 welcome to CodeIgniter, dan tambahkan base URL index.php/login/logout. Kemudian kita beri kelas ptn spasi ptn dash primary. Kemudian kita beri nama dia tombol logout. Kita kecilkan tombolnya btn xs, artinya button extra small. Berarti kalau kita simpan, kemudian kita cek, tombolnya akan seperti ini, logout. Perhatikan di pojok kiri bawah, kalau kita hover, dia akan menampilkan URL localhost/crud/index.php/login/logout. Ini artinya kita nanti akan masuk ke controller login function logout. Sedangkan sampai sekarang kita belum mempunyai function yang namanya logout. Oke, kita bikin saja public function logout. Kemudian kita destroy session tempat kita menyimpan user data tadi. Caranya adalah dengan menyebutkan this session destroy, kemudian redirect kembali ke halaman login. Simpan file ini, kemudian refresh halaman ini, kemudian kalau kita klik logout, dia akan kembali ke halaman login. Nah, satu hal yang masih belum sempurna di sini adalah jika kita tembak langsung ke halaman welcome index, dia akan masih masuk tanpa kita harus login. Sedangkan halaman login kita sudah jadi. Oke, supaya sistem kita memblokir akses tanpa login, kita harus membuat
filter di constructor function untuk kelas welcome seperti ini. Tanda seru artinya negasi. This session user data username artinya kita mencoba mengakses session dengan nama variable session user data. Berarti jika tidak ada session username-nya, session variable username-nya, maka redirect kembali ke halaman login dengan membawa pesan error yang berisi, maaf, Anda belum login. Jika kita simpan file ini, kemudian kita refresh halaman ini, kita log out, kemudian kita masuk tanpa login ke halaman welcome, akan ada pesan, maaf, Anda belum login. Kalau kita coba bagaimanapun, tetap tidak akan bisa, kecuali kalau kita login dengan cara yang benar.